Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, kelas Mr. Iman. Baik, rekan-rekan semua mahasiswa sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita akan bahas mengenai pasar modal syariah, ya, pasar modal syariah, pengenalan pasar modal syariah di mata kuliah pasar modal syariah, ya. Kita akan bahas mengenai pengenalan pasar modal terlebih dahulu. Nah, hari ini merupakan gambaran dari mata kuliah pasar modal syariah. Nah, sebelumnya kita akan pengenalan dulu mengenai pasar modal. Apa itu pasar modal, bagaimana perkembangannya dan sebagainya, teknis dan sebagainya. Baik, nah kebetulan kemarin beberapa waktu yang lalu di bulan Oktober ya, saya berkesempatan untuk mengikuti Train of Trainers ya, pasar modal syariah diadakan oleh OJK dan Ikatan Ahli Ekonomi Islam, yaitu 4 hari ya di bulan Oktober, khusus untuk dosen-dosen pengajar mata kuliah pasar modal syariah. Alhamdulillah saya berkesempatan untuk mengikuti kegiatan tersebut selama 4 hari ya. Kemudian lanjut ke, nah kita bahas dulu mengenai pasar modal outline-nya. Nah, ini ada beberapa hal yang akan dibahas ya di sini mengenai konsep pasar modal. Pertama outline-nya kita akan bahas tentang konsep pasar modal itu sendiri, kemudian fungsi dan peran pasar modal, kemudian ada sejarah pasar modal, kemudian ada otoritas jasa keuangan, kemudian ada self regulatory organization, kemudian ada pelaku industri pasar modal. Nah, kita akan bahas satu-satu mengenai hal ini dan akan kita bahas juga beberapa gambaran mengenai pasar modal ya. Ini kita gambarkan pasar modal secara umum terlebih dahulu sebelum nanti masuk ke episode berikutnya mengenai pasar modal syariah. Nah, konsep pasar modal sendiri ya. Nah, pertama kita masuk ke pengertian dulu ya. Ada namanya pasar, ada namanya modal, ada namanya pasar modal, kemudian ada undang-undang melatar belakanginya ya. Nah, pasar itu kan sebenarnya ya merupakan ya secara sempit ya tempat ya, pertemuan ya antara penjual pembeli untuk bertransaksi ya, dalam artian sebagaimana kita tahu pasar-pasar yang ada sekarang, misalnya teman-teman ke pasar, itu pasar-pasar yang biasa ya. Nah, di situ ada pertemuan antara pembeli dan penjual, di mana mereka akan bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian modal itu apa, Pak? Nah, modal itu bisa berupa uang atau barang ya, yang digunakan untuk proses menjadi suatu faktor produksi atau digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Nah, itu modal ya. Kemudian jadi kalau misalnya digabungkan pasar modal, jadi apa pengertiannya? Nah, kalau secara umum ya, di mana pasar modal itu sebagai media ya atau sarana ya, pertemuan antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi dalam rangka memperoleh modal ya, pasar modal. Misalnya si A memiliki perusahaan yang ingin scale up atau mengembangkan perusahaannya menjadi lebih besar, dan dia perlu atau memerlukan modal untuk meningkatkan pendanaannya. Maka dia akan melantai ke bursa saham, melakukan IPO awalnya, kemudian menjual sahamnya dan peroleh modal dari investor yang menanamkan modal di saham yang dibeli atau di instrumen efek yang dibeli ya. Nah, undang-undang yang latar belakang ini atau undang-undang yang menjadi dasar dari pasar modal sendiri yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 ya, tentang pasar modal. Nah, yang mengatur ya berkegiatan antara hal-hal atau pihak-pihak yang berkaitan di pasar modal itu sendiri. Baik itu kegiatan bersangkutan dengan penawaran umum ya, kemudian baik itu perdagangan efek, kemudian yang berkaitan dengan publik, dengan efek-efek yang diterbitkan, kemudian lembaga-lembaga atau profesi berkaitan dengan efek. Jadi seperti itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95. Nah, kedudukan pasar modal dalam sistem keuangan ya, ini ada beberapa hal ya. Ada yang namanya orang yang membutuhkan defisit atau yang kekurangan atau defisit income, ada yang surplus atau surplus income. Nah, yang defisit income dalam artian siapa aja yang bisa kekurangan atau defisit income-nya. Nah, ini ada bisa business firm atau perusahaan bisnis atau perusahaan, bisa juga pemerintah juga kadang butuh dengan menerbitkan apa? Misal surat utang negara, atau kalau di syariah bisa menerbitkan namanya sukuk dan sebagainya. Nah, ada household rumah tangga, kemudian ada foreigner atau orang asing ya, bisa juga untuk menerbitkannya. Kemudian surplus. Yang menjadi surplus yaitu
Ya mungkin juga bisa rumah tangga, ada perusahaan juga, kemudian ada pemerintah, orang asing juga ada di sini, bertemulah ya. Ada yang namanya indirect finance ya, tidak langsung ya. Kalau directnya langsung, kalau ini ada indirect finance, jadi dia secara tidak langsung dia menerbitkan dulu, kemudian di pasar modal, kemudian bertemu nih di pasar modal pihak yang membutuhkan modal sama pihak yang kekurangan modal. Nah kemudian terjadilah perdagangan pasar modal di bursa saham atau di instrumen pasar modal lainnya. Nah, klasifikasi pasar modal, ada namanya pasar primer, ada namanya pasar sekunder. Emiten ini pemegang atau perusahaannya ya. Nah, ada di pasar 1, ada di pasar 2. Nah, jadi pasar primer dia langsung biasanya pas IPO ya. Pas IPO misalnya perusahaan A, emiten ini, perusahaan ini menerbitkan bursa saham. Perdagangan pertama itu namanya pasar primer, langsung membeli ya, membeli di di pasar perdana itu ya, pas IPO, initial public offering, di mana perusahaan pertama kali menerbitkan saham ya, sahamnya di lantai bursa. Nah, ini dibeli oleh investor pertama. Kemudian ketika sudah dibeli investor pertama, kemudian dia sudah melantai di bursa saham. Nah, kemudian terjadilah yang namanya pasar sekunder, di mana investor 1, investor 2 ketemu nih. Investor 1 kemudian jual lagi, kemudian investor 2 membelinya dan lain sebagainya. Kemudian bisa berkelanjutan seperti itu di lantai bursa. Nah, kita fokus ke pasar sekunder ya. Pembelinya itu siapa? Investor beli ya. Pembelinya investor beli, kemudian penjualnya investor jual, kemudian waktu transaksi terbatas. Ya, waktu transaksi kalau di pasar sekunder ini tidak terbatas. Kita lagi tidur aja pergerakan saham kita terus berjalan ya. Bagaimana Pak pergerakannya? Ya tergantung mekanisme pasar tadi ya. Tergantung permintaan dan penawaran. Ketika permintaannya naik, maka harganya juga akan naik. Ketika permintaannya turun, maka harganya juga akan turun ya. Kemudian tempat transaksinya di bursa ya, kemudian wakil perusahaannya perantara perdagangan efek ya, nanti ada perantaranya, ada brokernya dan sebagainya. Kemudian ada metode transaksinya continuous action, dia berkelanjutan ya, kemudian harganya itu harga pencatatan perdana, listing price. Jadi memang biasanya harganya ya, misalnya penutupannya berapa, pembukaan berapa, nanti penutupannya berapa. Jadi seperti itu nanti harganya ditentukan nanti di, biasanya kalau di bursa efek itu kan di papan atasnya kan banyak ya pergerakan sahamnya naik turun ya, setiap hari ya, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi dan peran pasar modal ya. Fungsi dan peran pasar modal tadi hampir sama ya. Pasar modal atau capital market ini mempertemukan antara pihak yang defisit ya, kemudian sama antara pihak yang defisit dan orang atau pihak yang surplus ya. Yang defisit ini bisa individual atau pribadi, ada perusahaan, ada juga bisa government, pemerintah ya. Begitu juga dengan surplus unit ya. Nah, di sini ya ada produknya ya, baik itu misalnya saham atau bond ini, obligasi dan produk turunan lainnya. Nah, aktivitasnya dia investasi ya, bagaimana manajemennya, financial advisor, penasihat keuangan, kemudian government di sini yang melakukan regulation, trading regulation ya, melakukan regulasi atau pengaturan perdagangannya. Kemudian sekarang diatur oleh OJK ya sekarang ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian infrastrukturnya bisa nanti kan bank ini bisa menjadi perantara atau infrastruktur dalam perdagangan atau perantara transaksinya. Jadi seperti itu. Nah, fungsi pasar modal sendiri ya, yang sebagaimana kita tahu ada 5 ya. Yang pertama adalah memfasilitasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan bisnis, untuk bagian dari keuntungan dan risikonya. Nah, artian ini masyarakat ya difasilitasi dengan pasar modal ini, di mana masyarakat juga berpartisipasi dalam kegiatan bisnis ini ya, bisa menyimpankan modalnya atau menjualnya untuk dapat memperoleh keuntungan, tapi juga pasti ada resiko dan keuntungan yang dapat. Kemudian memfasilitasi para pemegang saham untuk menjual sahamnya dengan menggunakan likuiditas. Dalam artian ketika kita pemegang saham perlu likuiditas atau uang yang cair atau uang yang liquid atau untuk kebutuhan perusahaannya, untuk operasional dan sebagainya, dia bisa menjual sahamnya untuk memenuhi likuiditas keuangannya. Nah, kemudian bisa memfasilitasi perusahaan untuk meningkatkan modalnya ya. Kenapa harus perusahaan meningkatkan modal? Biasanya untuk men-scale up atau meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan kapasitas perusahaan ya. Kemudian dia memfasilitasi ya, dia bersama memfasilitasi untuk membangun dan mengembangkan modalnya ya, misalnya untuk pembangunan atau pembangunan lini produksinya.
Nah, memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga efek, dalam artian perusahaan tetap berjalan ya dalam arti kaitannya, dan di situ perusahaan efek, perusahaan-perusahaan yang merantai bursa juga operasionalnya biasa terpisah dengan kegiatan pasar modalnya, karena kalau operasional tetap jalan terus. Nah, tapi untuk naik turunnya itu di bursa saham, untuk harga sahamnya sendiri. Biasanya dia pengaruhnya tidak berefek terhadap operasional, karena operasionalnya misalnya tetap jalan terus walaupun nanti investornya berbeda-beda. Nah, menyediakan saran investasi pada sektor ekonomi tertentu, misalnya ya tadi ada government, ada misalnya bisnis firm, perusahaan bisnis, dia sebagai saran investasi ketika ada misalnya ya perbankan, misalnya asuransi juga biasanya menginvestasikan uang asuransi itu ke sektor-sektor pasar modal, biasanya seperti itu gambarannya. Nah, kita masuk ke sejarah pasar modal. Nah, ternyata sejarah pasar modal ini masuknya di tahun 1602 ya, saat VOC ya. Nah, Finance Standards Compliance ya. Jadi di VOC 1962 ternyata memang kita bayangkan ya, negara kita Indonesia merdeka belum 100 tahun, tapi memang Belanda itu menjajah kita 350 tahun. Bayangkan betapa banyak sekali kekayaan Indonesia yang diangkut oleh Belanda ke negaranya ya. 350 tahun dia menjajah, dan ya dia memonopoli semuanya di Indonesia. Luar biasa sekali ya, kalau bayangkan kekayaan itu 350 tahun. Indonesia waktu itu masih sangat-sangat hebatnya, hutannya masih oke, suburnya bukan main, tanah lokasi pertanian sangat luas. Kalau misalnya di Maluku itu ada minyak hitam ya, misalnya katakanlah minyak hitam, apa itu minyak hitam, misalnya ada cengkeh, lada dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian ada tahun naik lagi di 1792 ada namanya The Stock Exchange Office di Amerika. Tahun 1792 dia mulai Amerika membangun stock exchange atau pasar modal di Amerika di 1792. Kemudian masuk agak berkembang sedikit ya di 1863 NYSE, The New York Stock Exchange. Kalau sekarang Wall Street ya, kalau kita misalnya dengar di dunia ya, di Amerika sangat terkenal sekali ada indeks Wall Street ya. Kalau di Indonesia kan IHSG ya, indeks harga saham gabungan. Kalau di Singapura itu ada Nasdaq, kemudian kalau di Hong Kong itu ada Hang Seng dan lain sebagainya ya. Kalau di Jepang atau ada Nikkei dan lain sebagainya. Nah, kalau sejarah pasar modal Indonesia tahun 1912 ya, waktu itu ada namanya berdiri French Door FX ya oleh Belanda di Batavia, Jakarta. Ini mulai awal ya. Sempat ditutup di tahun 1914, ada Perang Dunia I, buka kembali 1918. Kemudian masuk ke 1925 ya. Nah, buat bursa penjajahan Jepang ya, setelah resesi ekonomi Perang Dunia II, penjajahan Jepang membuat namanya bursa Semarang dan Surabaya ya. Namun ditutup pada 1929, Jakarta pada 1940 ya waktu itu ya. Kemudian masuk lagi berkembang ya ke 1952 ya, Bursa Efek Jakarta dibuka ya. Nah, ini ya, Bursa Efek Jakarta dibuka. Kemudian masuk ke 1977 1987 ada yang namanya perkembangan pasar modalnya. Nah, ada batasan fluktuasi pada saat itu. Bursa efek PT Semen Cibinong merupakan perusahaan pertama yang dicatat dalam saham Bursa Efek Jakarta ya, PT Semen Cibinong, tapi sekarang sudah nggak ada kabarnya ya. Nah, kemudian 1987 1988 ya. Nah, ada kebijakan penyederhanaan syarat emisi saham dan obligasi ya. Ada kemudian menghapus pungutan, menghapus batasan fluktuasi, dan memberikan dorongan bagi swasta untuk masuk ke pasar modal. Kemudian lanjut ke 1995 ada namanya 89 dulu ya. Ya, 1992 itu ada yang namanya tercatat 37 perusahaan go public pada 1989. Oh, sudah mulai lumayan banyak ya pada saat itu. Tahun 1992 ada 37 perusahaan. Pada periode tersebut berdiri PT Bursa Efek Surabaya, Bursa Paralel Indonesia, dan Bursa Efek Jakarta yang menggantikan peran Bapepam sebagai pelaksana bursa ya. Bapepam itu ada pengawas pasar modal waktu itu ya. Dan 92 ada namanya Bursa Efek Jakarta. Kemudian 95 ada sistem JATS ya, Jakarta Automatic Trading System ya, mulai
memulai perdana transaksi secara otomatis dan tanpa bukti fisik ya. Bursa paralel ya antara Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek Surabaya melakukan merger ya 1995 ini. Kemudian tahun 2007 dan 2008 Bursa Efek Surabaya dan Jakarta melakukan merger pada akhir 2007 dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia sampai sekarang ya. Dan terkenal sekarang itu Bursa Efek Indonesia, kalau di syariah itu ada namanya Jakarta Islamic Index ya. Nah, kemudian seperti itu gambarannya. Kemudian kita masuk ke Otoritas Jasa Keuangan ya. Nah, latar belakang berdirinya OJK ya. Nah, OJK itu Otoritas Jasa Keuangan. Dulu kan misalnya BI ya, semuanya diampu oleh BI atau dikelola BI. Kemudian ada juga yang mengelola pasar modal ini namanya Bapepam LK, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Waktu itu masih di bawah Kementerian Keuangan. Nah, sekarang OJK sudah berdiri sendiri dan membentuk lembaga sendiri dan dia sudah independen ya. Nah, OJK terbentuk sebagai respon atas kompleksitas di sektor jasa keuangan karena memang kalau mengingat jasa sektor keuangan ini sangat kompleks ya dan sangat riskan atau risiko tinggi ya. Kalau misalnya tidak ada pengatur yang fokus di situ, khawatirnya akan mengakibatkan penipuan dan lain sebagainya ya. Nah, perkembangan sistem keuangan, ada kolaborasi bisnis makin berkembang, kemudian hybrid produk, ada juga yang online offline ya, ada dua macam ya. Kemudian permasalahan sektor keuangan ada moral hazard, ada misalnya pelaku-pelaku industri yang nakal gitu ya, ada curang dan semacam. Dan juga untuk OJK ini berdiri untuk melindungi konsumen. Perlindungan konsumen supaya terhindar dari penipuan atau jasa-jasa keuangan yang bodong segala macam. Kemudian ada koordinasi lintas sektoral, bagaimana OJK ini menjadi sarana koordinasi lintas lembaga. Nah, tugas dan fungsi OJK ya dulu diatur oleh BI semuanya, kemudian dibantu oleh Bapepam LK di bawah Kementerian Keuangan. Nah, kemudian sejak tahun 2011 melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 berdirilah namanya OJK ya. OJK merupakan lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi ya industri ya, meliputi apa aja. Jadi teman-teman harus tahu nih yang diatur oleh OJK nih atau diawasi OJK apa aja. Pertama perbankan, bankan semuanya itu diatur oleh atau diawasi oleh OJK. Kemudian pasar modal dan industri keuangan non bank jasa keuangan ya, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Jadi OJK ini mengawasi atau mengatur perbankan, pasar modal, industri keuangan, baik itu bank atau non bank gitu ya, serta melindungi kepentingan konsumen. Bagaimana melindungi kepentingan konsumen? Yang tadi itu ya, menghindari dari investasi bodong yang terjadi. Nah, struktur pasar modal ya. Nah, ini pertama di atasnya ada Otoritas Jasa Keuangan yang paling atas, kemudian ada SRO, Self Regulatory Organization. Ini organisasi atau lembaga-lembaga yang mengatur jalannya pasar modal ya. Ada namanya Bursa Efek Indonesia atau BII, ada namanya Clearing Penjamin Efek Indonesia, KPEI, ada namanya Kustodian Sentral Efek Indonesia. Nah, di bawahnya ada perusahaan efek, ada lembaga penunjangnya, ada profesi penunjang misalnya akuntan dan sebagainya, notaris dan sebagainya. Nah, kemudian ada pemodal ya, kemudian ada penilai harga efek. Nanti ada namanya lembaga-lembaga penilai harga efeknya. Nah, ini pelaku lembaga dan profesi penunjangnya ada penjamin emisi, ada kustodian, ada akuntan, ada kemudian perantara perdagangan efek, ada badan administrasi efek, ada konsultan hukum di situ, kemudian ada manajer investasi, ada wali amanat, ada penilai, ada perikat efek dan notaris ya. Jadi di sini ini adalah pelaku-pelaku atau lembaga-lembaga atau operasi penunjang pasar modal ya. Semuanya ada untuk apa? Untuk mengatur segala macam, untuk mengatur jalannya pasar modal itu sendiri ya. Semua saling berkaitan. Nah, tadi ya karena tadi ada namanya Self Regulatory Organization kita bahas ya. Yang pertama ada Bursa Efek Indonesia. Apa tugas Bursa Efek Indonesia? Yang pertama adalah memberikan layanan jasa ya, layanan jasa transaksi efek ya, jasa pencatatan dan jasa informasi dan fasilitas lainnya. Jadi ini fungsi Bursa Efek ya. Nah, instrumen yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia adalah instrumen yang bersifat jangka panjang, yaitu lebih dari 1 tahun, seperti saham, obligasi, waran, reksadana, exchange trade fund, ETF, dan derivatif atau turunan lainnya. Tapi yang paling kita kenal atau kita bahas nanti di pelajaran kita atau mata kuliah kita di pasar modal syariah ini, nanti kita akan bahas tentang saham, obligasi. Kalau obligasi ini konvensional, kalau di syariah ada namanya sukuk. Kemudian kita akan juga bahas reksadana dan beberapa bahasan-bahasan derivatif lainnya.
Nah, kemudian self regulatory organization yang berikutnya adalah KSEI ya. Apa itu KSEI? Custodian Central Efek Indonesia. Apa fungsinya? Apa manfaatnya? Apa peranannya? Nah, ternyata KSEI ini peranannya untuk menyediakan layanan jasa kustodian ya sentral dan penyelesaian transaksi efek yang teratur, wajar dan efisien. Jadi ini sebagai layanan untuk penyelesaian transaksi efek ya. Ya, kemudian layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek meliputi kustodian sentral, penyelesaian transaksi, aksi korporasi dan lain sebagainya. Nah, jadi misalnya si A dan si B melakukan transaksi nanti melalui namanya kustodian sentral efek Indonesia. Kemudian misalnya ada suatu perusahaan aksi korporasi ingin IPO atau ingin apa lain sebagainya akan melalui kustodian sentral efek Indonesia juga. Kemudian clearing penjaminan efek Indonesia, apa fungsinya? Yaitu meningkatkan efisiensi dan kepastian dalam menyelesaikan transaksi bursa efek Indonesia seperti netting dan penjaminan. Jadi artinya clearing penjaminan efek ini untuk memastikan bahwa yang sudah dibeli atau sudah dijual itu transaksinya sudah selesai atau tidak ada masalah lagi ya. Kemudian kegiatan usaha KPI antara lain jasa clearing. Clearing itu apa, Pak? Ya tadi itu transaksi ya. Kalau di bank itu clearing itu misalnya si A buka cek di bank, dia punya tabungan di bank A atau di giro di bank A, kemudian dia membayar orang dan orang itu mencairkan di bank B, makanya akan dikeliringkan di BI. Tapi kalau untuk clearing ini, clearing pasar modal ini dilakukan oleh KPEI, Clearing Penjamin Efek Indonesia ya. Dia juga jasa penjaminan mengelola risiko ya, jasa pinjam efek, jasa pengelolaan agunan dan lain sebagainya. Banyak ya fungsi dari peran clearing penjaminan efek Indonesia. Kemudian lembaga terkait lainnya ada namanya PEI, PT Pendanaan Efek Indonesia, didirikan oleh Self Regulatory Organization yang tadi ya, dalam rangka memberikan layanan transaksi margin kepada investornya dengan tujuan meningkatkan jumlah investor aktif ya. Kemudian ada namanya IBPA ya, PT penilai harga efek Indonesia atau Indonesia Bond Pricing Agency. Itu merupakan lembaga penilai harga efek ya, penilai harga efek yang didirikan berdasarkan peraturan otoritas pasar modal sebelum OJK ya, duduk namanya Bapak Pamlk nomor VC 3 tentang lembaga penilaian harga efek. Jadi di sini lembaga IBPA ini merupakan lembaga yang peringkat atau penilai harga efek ya. Jadi naik turunnya nanti dia akan yang menilainya. Ya, IBPA berperan dalam melakukan penilaian dan penetapan atas harga pasar wajar efek bersifat utang di Indonesia secara harian yang digunakan oleh industri keuangan sebagai acuan transaksi efek bersifat utang, penilaian aset, acuan lelang surat utang negara, acuan dalam kegiatan audit, serta acuan dalam penilaian kinerja portofolio. Jadi IBPA ini atau Indonesian Bond Price Agency ini, penilai harga efek Indonesia ini yang melakukan penilaian terhadap harga-harga nilai aset, acuan lelang, harga-harga transaksi efek dan lain sebagainya. Kemudian ada namanya Indonesia Securities Investor Protection Fund atau SIPF ya, didirikan untuk memberikan perlindungan investasi bagi para investor ya, untuk memberikan perlindungan investasi bagi para investor atau pemodal di Indonesia melalui penyelenggaraan dana perlindungan pemodal. Nah, jadi memang di sini kalau misalnya di tabungan itu ada namanya LPS ya. Kalau misalnya kita ke bank kan, bank ini dijamin oleh LPS, lembaga penjamin simpanan. Begitu juga dengan pasar modal, ada yang namanya penjamin juga, namanya Indonesia Security Investor Protection Fund atau SIPF ya. Jadi seperti itu. Nah, kita masuk ke pelaku industri pasar modal. Nah, pelaku industri pasar modal pertama adalah penjamin emisi efek, underwriter ya, yaitu merupakan pihak yang membuat kontrak dengan emiten atau perusahaan untuk melakukan penawaran umum go public bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk beli sisa efek yang tidak terjual. Jadi penjamin emisi efek ini ketika perusahaan A misalnya ingin go public, dia harus melalui kontrak dulu dengan penjamin emisi efek ya, untuk ya melakukan penawaran go public. Jadi harus ada penjamin emisi efek dulu ya. Nah, kemudian ada namanya perantara perdagangan efek atau broker atau dealer ya. Ini sering ya, broker ya, broker saham ya, bisa dengar teman-teman mungkin pernah dengar ya, banyak sekali broker saham ya. Ini pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain ya. Jadi untuk kepentingan sendiri dia sendiri atau pihak lain, misalnya orang membeli saham melalui broker ya, jadi nanti dia akan mengingatkan, Pak ini ada saham nih, mau beli nggak, seperti itu ya. Nanti kita ada EV-nya untuk dia, untuk brokernya.
Kemudian manajer investasi biasanya di reksadana ya, pihak yang mengelola portofolio efek atau investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Misalnya kita nih pengen investasi, tapi kita punya modal, tapi kita nggak punya keahlian. Nah, kita bisa masukkan ke reksadana, nanti ada manajer investasi yang akan mengelola portofolio kira-kira efek-efek mana yang bisa kita beli untuk mendapat keuntungan yang baik gitu ya. Perusahaan efek ya, perusahaan efek wajib mempunyai wakil perusahaan efek yang merupakan orang perseorangan yang memiliki izin dari OJK, yaitu WPEE, WPPE, dan WMI. Apa itu Pak? Oke, baik. Kita skip dulu. Nah, lembaga penunjang pasar modal ya, ada namanya bank kustodian ya, lembaga penunjang yang tadi ya, tadi kita bahas bank kustodian, ada lembaga penunjang pasar modalnya, yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan efek ya. Bank kustodian merupakan pihak yang memberikan jasa penitipan efek ya. Dapat melakukan oleh bank umum dan kemudian wajib mendapat persetujuan dari OJK. Jadi bank ini penitipan efek ya atau surat berharga ya. Kemudian Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang melaksanakan pencatatan dan pembagian hak terkait dengan efek. Ya, ini juga wajib memiliki izin OJK ya. Dia melakukan pencatatan dan pembagian hak terkait efeknya. Kemudian wali amanat, yaitu pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang dan sukuk ya, pihak memiliki kepentingan pemegang efek bersifat utang dan sukuk ya, dapat dilakukan oleh bank umum, wajib diizin oleh OJK ya. Nah, memberikan efek ya, melakukan kegiatan pemeringkatan atas efek bersifat utang, sukuk, EBA dan lainnya wajib. Jadi untuk pemeringkat efek ini tadi ya, tadi pernah kita bahas sedikit bahwa dia akan melakukan peringkat efek ya, maksudnya gambaran ini efek 10 efek misalnya berapa efek terbaik atau misalnya berapa efek yang memiliki tingkat transaksi yang baik dan sebagainya. Nah, kemudian ada profesi penunjang pasar modal yang lainnya. Ini lembaga tadi lembaga, ini profesi, ada namanya akuntan ya. Ini untuk yang audit dan sebagainya, ada konsultan hukum untuk sisi legalnya. Kemudian ada penilainya, bagaimana dia menilai peringkat efeknya, kemudian investasi dan sebagainya. Kemudian notaris untuk legal legal standingnya ya. Nah, profesi penunjang pasar modal ini, baik itu akuntan, konsultan hukum, penilai dan notaris, itu harus terdaftar di OJK, taat kode etik atau standar profesinya, mereka memberi pendapat atau penilaian secara profesional dan independen, kemudian melampaikan laporan ke OJK dan mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan. Ini untuk profesi penunjang pasar modal. Tapi untuk investornya sendiri bebas ya, dari latar belakang apapun, baik dari ekonomi, sosial, politik macam. Kalau kita masyarakat untuk berinvestasi modal, berinvestasi di pasar modal itu bebas dari latar belakang apapun ya. Baik, demikian rekan-rekan sekalian untuk pembahasan kita mengenai pasar modal ya, gambaran secara singkat mengenai gambaran umum untuk pasar modal yang mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kira-kira kalau misalnya teman-teman merasa ini ada manfaatnya, silakan mungkin bisa klik tombol subscribe di bagian bawah ya. Kemudian mudah-mudahan yang juga bermanfaat. Kalau misalnya yang bermanfaat, ada teman-teman membutuhkan, bisa di-share kepada teman-teman yang lain. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian atas segala perhatiannya maupun atas segala kekurangannya. Saya akhiri, semoga sukses selalu untuk teman-temannya. Mengakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.